Pelatih timnas Indonesia senior Patrick Kluivert menunjukkan ketertarikan besar terhadap potensi striker muda Jens Arijven yang sekarang memperkuat timnas Indonesia U23. Ini terungkap setelah Kluivert menyaksikan langsung penampilan Raven saat menghadapi Filipina di SUGBK pada 18 Juli 2025. Dalam laga tersebut, Garuda Muda meraih kemenangan tipis 1-0 yang menambahkan catatan positif bagi Kluivert dalam memantau perkembangan pemain. Meskipun Jens Arijven tidak mencetak gol dalam pertandingan melawan Filipina, kontribusinya pada laga sebelumnya melawan Brunei Darussalam sangat mencolok. Arijven mencetaknya 6 gol dalam kemenangan telak 8-0, yang membuatnya dikenal sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan. Dia mencetak 6 gol dan itu faktanya, ungkap Kluivert setelah pertandingan, mencerminkan bagaimana pelatih asal Belanda itu mulai mengakui bakat Arijven. Meskipun demikian, Kluivert enggan terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait kemungkinan penempatan Raven di skuad senior, terutama mengingat Ole Romani yang masih berkutat dengan cedera. Kluivert menekankan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap semua pemain akan dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan performa terbaik. Kami akan melihat semua pemain, tentu juga Jan Raven, jadi kita akan lihat, tegas Kluivert. Pernyataan ini menunjukkan sinyal positif bahwa timnas senior Indonesia terbuka untuk memberikan kesempatan kepada talenta muda termasuk Raven. Kluivert menjelaskan bahwa ia juga memantau semua pemain yang tampil di timnas U23 dengan tujuan untuk memperoleh perspektif luas mengenai potensi yang dimiliki anak didiknya. Hal ini mendemonstrasikan keinginan Kluivert untuk membangun tim yang berdaya saing dan memanfaatkan bakat-bakat muda. Selain itu, dengan cederanya yang dialami oleh Romani, muncul nama Jan Raven sebagai alternatif di lini depan semakin relevan. Romani kini harus menjalani perawatan intensif yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi oleh Romani menjadi tantangan tersendiri bagi kami, ujar Kluivert. Penampilan konsisten Raven dalam beberapa pertandingan terakhir memberi harapan bahwa dia bisa mampu untuk membantu tim lebih lanjut. Kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia diperkirakan akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Dalam rangka menghadapi kompetisi yang berat ini, kedalaman skuad menjadi sangat penting. Jika Jens Raven terus menunjukkan performa yang baik, bukan hal yang mustahil bagi Kluivert untuk memanggilnya sebagai anggota skuad senior. Mempertimbangkan usianya yang masih muda dan kemampuan mencetak gol yang tinggi, Raven dapat menjadi solusi jangka panjang bagi tim. Sebagai tambahan, para penggemar sepak bola di Indonesia patut mencermati evolusi jenjang karir pemain muda. Keterlibatan Kluivert yang aktif dalam memilih dan mempertimbangkan pemain muda menunjukkan bahwa masa depan sepak bola Indonesia bisa jadi semakin cerah. Terlebih performa impresif di level U23 dapat menjadi pijakan untuk mengejar cita-cita bermain di level internasional. Saat ini semua fokus menuju pertandingan-pertandingan mendatang yang akan menjadi ukuran bagi seluruh pemain. Termasuk Jan Raven, masa depan pria muda ini seperti yang diungkapkan Kluivert akan bergantung pada usaha dan hasil yang ditunjukkannya di lapangan. Tentu saja timnas Indonesia berhadap untuk dapat melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan dukungan dari generasi muda yang juga berpotensi. Timnas U23 Indonesia melanjutkan tren kemenangan di ASEAN Cup U23 2025 kala melibas Timnas U23 Filipina pada laga kedua Grup A. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 18 Juli malam waktu Indonesia Barat, skuad Garuda Muda menang 1-0. 3 hari sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan mudah dengan skor 8-0 atas Brunei Darussalam. Namun Filipina menawarkan tantangan yang jauh lebih berat bagi skuad besutan Gerard Vandenberg itu pada laga kedua. Filipina telah membuktikan kemampuannya dengan
kemenangan mengejutkan atas Malaysia di pertandingan pembuka. Meski tidak sedominan laga pertama, Indonesia tetap menguasai permainan dengan mencatatkan 66% penguasaan bola. Di samping itu, tim tuan rumah total melepaskan 14 tembakan dengan 7 diantaranya tepat sasaran. Namun sejumlah penyelamatan gemilang dari kiper Filipina, Nicolas Guimarães, membuat Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol. Sebiji gol itu datang pada menit ke-23 melalui lemparan ke dalam Robbie Darwish yang berujung gol bunuh diri Jaime Rosquillo pada saat itu. Proses gol Indonesia yang tercipta dari situasi lemparan ke dalam menjadi sorotan media Vietnam. Dalam artikelnya, media tersebut menyinggung bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan yang dikenal dengan lemparan jauhnya. Gol dari lemparan ke dalam Pratama Arhan cukup familiar bagi publik Vietnam karena tim nasionalnya kerap menjadi korban. Tim tuan rumah berhasil mencetak gol melalui teknik lemparan ke dalam yang familiar. Tanpa Pratama Arhan, timnas U23 Indonesia bermain dengan Robbie Darwish. Dari sayap kiri bek ini melempar bola dengan keras ke area kotak penalti, yang membuat Rosquillo menyundul bola ke gawang sendiri. Kiper Guimarães dengan cepat menepis bola, tetapi wasit mengesahkan gol tersebut karena bola sudah melewati garis. Gawang Filipina sempat terguncang beberapa kali setelah lemparan ke dalam Darwish yang brilian, kata media Vietnam itu. Dengan kemenangan ini, Indonesia mengukuhkan posisi di puncak klasemen grup A dengan 6 poin dan selisih gol plus 9. Filipina dan Malaysia sama-sama memiliki 3 poin. Tetapi Filipina berada di posisi kedua karena unggul dalam rekor head-to-head. Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang melawan Malaysia untuk mengamankan posisi puncak grup pada Senin 21 Juli 2025. Tim tuan rumah baru akan kehilangan posisi puncak jika kalah dari Malaysia dengan selisih 1 gol dan Filipina mengalahkan Brunei. Saat itu Indonesia, Filipina dan Malaysia sama-sama memiliki 6 poin sehingga selisih poin antara ketiganya diperhitungkan. Ketika tim masing-masing memiliki 3 poin tetapi Filipina unggul dengan selisih gol plus 1, Indonesia 0 dan Malaysia minus 1. Indonesia akan tersingkir di babak penyisihan grup jika kalah dari Malaysia dengan selisih 2 gol atau lebih. Dalam situasi ini, selisih gol di antara ketiga tim teratas di grup A adalah Filipina plus 1, Malaysia 0 dan Indonesia minus 1.